Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga dipicu ledakan kulkas. Sejumlah rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar. Kulkas meledak di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya pergi. Kebakaran menghanguskan 10 rumah warga di Jalan Pulau Sicanang, Belawan, Medan, Sumatera Utara. Material rumah terbuat dari kayu dan papan membuat api dengan cepat merembet dan melalap habis seluruh bagian rumah. Seorang wanita terus menangis saat mengetahui rumahnya terbakar dan tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Diduga kebakaran akibat ledakan kulkas di salah satu rumah yang kosong ditinggal pemiliknya pergi. Informasi yang kita terima untuk sementara ada katanya kulkas yang meledak dari salah satu korban. Dari rumah siapa, Pak? Dari sementara informasi kita tahu juga dari rumah Ibu Ana. Api dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan korban jiwa yang kehilangan rumah sementara waktu tinggal di tenda darurat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, melanggar protokol kesehatan pesta kelulusan siswa SMA yang digelar di Gedung Pola Kantor Bupati Kuala Tungkal Jambi dibubarkan polisi. Sejumlah peserta berjoget tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Baru beberapa jam digelar pesta kelulusan bak pesta diskotik yang digelar siswa-siswi SMA di Gedung Pola Kantor Bupati Kuala Tungkal Jambi dibubarkan petugas. Ini dilakukan setelah video siswa-siswi berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di sosial media. Yang mengejutkan, pesta kelulusan digelar tanpa seizin pihak sekolah dan pemerintah. Bupati melarang keras pesta kelulusan tanpa menerapkan protokol kesehatan dan akan mencabut izin tugas event organizer yang nekat menyelenggarakan pesta ini. Perizinan kita akan cabut, tapi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum nanti kita serahkan ke Kapolres. 11 orang panitia diperiksa. Kegiatan yang ada di ruang pola ini kita tidak lanjuti, tapi kita menemukan kegiatan masih berjalan. Saat ini panitia dan penyelenggara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Warga diimbau untuk menghindari aktivitas yang memicu penyebaran virus corona. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas tertabrak bus Transjakarta saat menyeberang jalan di Senen, Jakarta Pusat. Menurut saksi, korban menyeberang sambil berlari melalui jalur bus. Ibu dan 3 adik korban histeris. Tangis histeris wanita ini pecah saat mengetahui anaknya tewas tertabrak bus di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ketiga adik korban juga menangis histeris. Keluarga mencoba menghampiri tubuh korban yang bersimbah darah, namun dicegat petugas yang sedang melakukan olah TKP. Saksi melihat korban menyeberang sambil berlari kencang melalui jalur bus tanpa melihat bus yang melaju dari Matraman menuju Senen. Akibatnya korban tewas tertabrak karena luka parah di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Ada semua nih jalan nih. Nongol. Saya juga kaget itu, ada orang aja. Dia nyebrang gitu, Bang? Nyebrang dari arah sana, dari arah BNI. Itu penumpang saya aja ada yang lihat. Penumpang tuh berdiri sampai penuh, sampai depan. Jadi ngelihat persis. Lari dia, Bang, kenceng gitu. Lari. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Sementara bus dan sopirnya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan. Insiden ini menjadi pengingat untuk berhati-hati dan menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan orang untuk menghindari kecelakaan serupa. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri diserang kelompok geng motor di perumahan Cilincing, Jakarta Utara. Sang suami 2 kali terkena sabetan senjata tajam, sementara istrinya terjatuh setelah motornya ditendang pelaku.
Di lokasi perumahan yang sepi di Cilincing, Jakarta Utara inilah pasangan suami istri diserang kelompok geng motor. Akibatnya sang suami 30 tahun mengalami 2 luka senjata tajam. Sementara istrinya terjatuh setelah motor korban ditendang 1 dari 3 pelaku. Para pelaku kabur setelah aksinya dipergoki warga dan petugas keamanan perumahan. Pemirsa, razia penyakit masyarakat di Medan, Sumatera Utara diwarnai ketegangan antara petugas dan tamu hotel yang menolak diperiksa. Puluhan pasangan mesum terjaring pada razia ini. Pria ini menolak kamarnya diperiksa petugas saat razia penyakit masyarakat pada sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menolak diperiksa lantaran hanya menginap sendiri. Sementara di dalam kamar, petugas menemukan pakaian dalam wanita. Menjelang Ramadan, petugas melakukan razia pada sejumlah penginapan di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas, tamu hotel yang diduga sedang berbuat tindak asusila panik, bahkan beberapa didapati tidak mengenakan pakaian. Pada razia ini, puluhan pasangan mesum terjaring. Kita sampaikan tadi kepada seluruh yang terjaring untuk menghubungi keluarganya agar datang kemari untuk menjamin membawa bukti-bukti hubungan dia dengan keluarganya. Usai terjaring, para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Morsolo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Manggi Padat Meraya. 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Morsolo Kupang 365